Esai ini pernah diikutsertakan dalam Lomba Nasional Esai Competition Festival 2020 Sekolah Vokasi UGM. Generasi Z dan media pembelajaran berbasis M-Learning sebagai konsep berpikir di era pandemi, ditulis oleh Dede Dikri. Teknologi semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berdampak baik kepada dunia pendidikan di Indonesia. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkan sarana bantu teknologi seperti smartphone atau ponsel pintar, komputer, dan lain-lain. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagi saya, pendidikan berfungsi sebagai fondasi untuk mendukung dan menunjang karir yang akan datang. Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi, bisa membantu peserta didik belajar lebih nyaman, efektif, dan tidak terlalu memberikan dampak yang kurang baik seperti cepat bosan untuk belajar. Seperti kebanyakan orang tahu dalam kurung masyarakat bahwa website atau situs web merupakan sarana yang sering kita buka atau sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena bahwa sebenarnya kita sering membuka berita atau artikel-artikel online lewat situs web tersebut. Di dunia pendidikan juga sudah tidak asing lagi mendengar kata website, karena biasanya murid mencari sumber referensi pembelajaran lewat website. Website atau situs web merupakan bagian dari e-learning. Jenis-jenis e-learning bukan hanya sekedar mengandalkan dari website atau aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Genius, Duolingo, Classroom, dan sejenisnya. Tapi e-learning juga bisa seperti audio visual murni yang diantaranya mencakup seperti video yang dapat melihat gambar bergerak dan juga dapat bisa mendengarkan suara. Untuk melakukan pembelajaran jenis ini sering kita jumpai di aplikasi seperti YouTube atau aplikasi sejenisnya. E-learning sedang gencar digunakan di dunia pendidikan saat ini, apalagi saat kondisi pandemi seperti ini. Guru dan peserta didik seperti harus terjun ke dalam media pembelajaran daring yang mengandalkan e-learning untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di sekolah saya sendiri saat ini menggunakan situs web e-learning madrasah sebagai media pembelajaran jarak jauh. Media pembelajaran yang biasanya dilakukan di kelas secara luring atau offline dengan yang sekarang mengandalkan media daring tentu akan berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari tempat, waktu, dan cara mengajar guru. E-learning sangat memberikan dampak yang baik kepada murid dan juga guru yang memberikan bahan ajar atau materi. Dari pernyataan tersebut, maka jelaslah bahwa sebenarnya e-learning ini adalah alat bantu belajar yang dapat dipergunakan untuk media pembelajaran jarak jauh, yang sangat-sangat membantu murid ataupun guru dalam melakukan pembelajaran. Kebanyakan murid dan guru menggunakan alat bantu teknologi seluler, misalnya perangkat handphone, yang dimana teknologi ini sangat-sangat bisa dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keberlangsungan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran menggunakan media teknologi seluler dan perangkat handphone disebut juga mobile learning atau M-learning yang merupakan bagian dari e-learning. M-learning sendiri yaitu bisa berupa seperti handphone atau ponsel atau sejenisnya yang mudah dibawa kemanapun dan fungsinya bisa difungsikan sebagai media pembelajaran berbasis daring, serta dapat mengakses materi-materi pembelajaran di aplikasi yang sudah tersedia dengan mudah dan dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran M-learning mempunyai peranan yang baik kepada murid dan guru karena bisa dipergunakan untuk berdiskusi baik itu murid dengan murid, guru dengan guru. Perbedaannya dengan pembelajaran luring atau offline yang tidak mengandalkan koneksi jaringan internet, sedangkan M-learning mengandalkan koneksi jaringan internet. Pembelajaran menggunakan M-learning ini tidak dibatasi dengan waktu yang disediakan di sekolah. Karena itu, pembelajaran menggunakan media M-learning dapat menyokong kemajuan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan untuk beberapa waktu ke depan. Hanya saja kekurangan media yang menggunakan internet seperti M-learning memerlukan koneksi jaringan yang baik dan biaya untuk membeli internet dalam kurung kuota, karena pembelajaran menggunakan M-learning membutuhkan koneksi jaringan dan internet sebab pembelajaran ini berbasis online atau daring. Selanjutnya, seperti yang sudah saya katakan di atas, bahwa e-learning tidak hanya website atau aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru, Genius, Duolingo, Classroom, dan sejenisnya. Tetapi e-learning juga bisa seperti audio visual murni yang diantaranya mencakup seperti video. M-learning yang merupakan bagian dari e-learning dapat dicermati bersama bahwasannya bukan sekedar website atau aplikasi-aplikasi semata, tetapi adanya video pembelajaran seperti berasal dari YouTube. Seperti kita tahu bahwa video atau gambar-gambar yang bergerak seperti animasi-animasi yang jenaka membuat murid belajar lebih terhibur dan dapat menyampaikan materi-materi yang tertuju pada mata pelajaran yang sudah dipersiapkan masing-masingnya. Karenanya itu, video pembelajaran seperti itu dapat memberikan rasa nyaman kepada setiap murid untuk melakukan pembelajaran dan menyerap ilmu dengan baik. Manfaat M-learning. Beberapa manfaat dari M-learning yang mengacu kepada keefektifan penggunaan aplikasi sebagai media pembelajaran daring, diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat mengakses referensi materi-materi lebih dari satu dan beragam. 2. Belajar dengan waktu yang sangat-sangat panjang dalam kurung tidak terbatas. 3. Dapat menambah wawasan terhadap dunia pendidikan lewat teknologi ini. 4. Membuat belajar menjadi efektif karena generasi Z karakteristiknya pasti teknologi di mana mereka mahir untuk mengendalikan suasana saat belajar.
Dapat disimpulkan bahwa M-Learning mempunyai kelebihannya tersendiri, yaitu dapat belajar dengan waktu yang sangat-sangat panjang, tergantung kemauan dari muridnya, sehingga murid dapat leluasa untuk mengakses mencari-cari bahan referensi untuk melakukan pembelajaran sepenuhnya di situs web atau aplikasi-aplikasi tertentu. Dikutip dalam jurnal Ilmu Budaya Eka Irmawati DKK bahwa M-Learning didefinisikan sebagai suatu pembelajaran yang menggunakan peralatan dalam kurung device bergerak seperti PDAS, telepon genggam, iPod, tablet PC, PlayStation Portable, dan lain-lain. Intinya, M-Learning dipandang sebagai suatu model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kurung TIK bergerak. Salah satu contoh definisi M-Learning yang menganut perspektif ini dikemukakan oleh Clark Quinn dalam kurung 2000. Hubungan dengan e-learning menurut perspektif ini, M-Learning dipandang sebagai suatu perluasan dari e-learning. Intinya M-Learning adalah bagian dari subset dari e-learning. Dari pernyataan ini, perlu diketahui bahwasannya M-Learning adalah alat fisiknya yang dapat dipegang. Lebih jauh lagi, M-Learning adalah alat bantu yang menyokong proses pembelajaran. Keberadaan media pembelajaran berbasis M-Learning sangat membantu di kalangan dunia pendidikan, yang nyatanya handphone, laptop saat ini sangat-sangat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk dunia pendidikan guna membantu pembelajaran online. M-Learning memiliki kekhasan tersendiri untuk meningkatkan minat belajar siswa, karena memang dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan tetapi tetap mengedepankan fokus. Seperti contoh dalam pembelajaran menggunakan audio visual murni yang termasuk bagian dari M-Learning, diantaranya yaitu video. Video sendiri mempunyai unsur audio dan visual yang dapat menarik perhatian murid dan dapat memberikan efek yang berdampak memikat suasana hati para murid untuk belajar dengan rileks dan tetap fokus pada materi yang terkandung dalam video tersebut. Dapat kita akui bahwa video adalah salah satu media yang membantu guru untuk memberikan bahan pembelajaran kepada murid. Karenanya, video dapat selalu tersimpan atau dapat selalu diakses. Hubungan teknologi dan generasi Z. Berbicara tentang teknologi, dalam hal ini M-Learning kita tak akan lepas dengan generasi-generasi pemakainya dari zaman ke zaman. Kali ini zaman sedang tertuju pada generasi Z atau Gen Z. Dikutip dalam jurnal Generasi Z dan Revolusi Industri 4.0 Hadion Wijoyo DKK bahwa generasi Z disebut juga E-Generation, generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan handset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, yakni pasti teknologi. Mereka adalah generasi digital yang mahir dan gandrung akan teknologi, informasi, dan berbagai aplikasi komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya. Sebab karena itu bahwa generasi ini sudah akrab dengan teknologi sejak kecil. Oleh sebab itu, generasi ini sangat mudah untuk memahami tata cara bagaimana melakukan pembelajaran online. Generasi Z biasanya bersifat individu. Sebab itu generasi Z dapat mencari-cari referensi materi-materi pembelajaran dengan satu waktu yang baik. Dengan memanfaatkan media teknologi, mereka sangat antusias dalam pembelajaran lewat media teknologi ini. Dikutip dalam jurnal Kemampuan Generasi Z dalam Mengatasi Hambatan Relasi dalam kurung MUPON, menurut pendekatan Gestalt Paulus Pensies Anggoro DKK, bahwa pada generasi Z, pengaruh teknologi membuat hubungan sosial antar individu menjadi terbatas. Relasi interpersonal lebih banyak terjadi melalui media atau gadget. Hal ini agak berbeda dengan generasi X, yang lebih individual dan dalam beberapa situasi menjadi terkesan lebih mandiri. Generasi Z memiliki kepiawaian dalam dunia teknologi sejak kecil dan percaya diri dalam melakukan segala kesibukan yang dimana ada sangkut pautnya dalam menggunakan teknologi, yang dalam hal ini media pembelajaran berbasis M-Learning. Di antara segala keunggulannya dalam teknologi, Gen Z memiliki keterbatasan dalam hal susahnya mengatur waktu, karena memang kecanduan dalam media teknologi tersebut. Subjektif saya, Gen Z tidak menyukai peraturan-peraturan generasi ini, sangat penasaran dalam segala hal-hal yang mereka anggap itu perlu ditelusuri. Itulah sebabnya generasi ini sangat-sangat piawai dalam mempergunakan media teknologi ini. Pembelajaran yang menggunakan alat teknologi M-Learning ini bukanlah hal yang sulit bagi para Gen Z, justru sangat membantu dalam melakukan komunikasi dengan jarak yang jauh dengan bantuan handphone atau alat seluler sejenisnya. Generasi Z dan M-Learning. Pandemi belum berakhir, itu berarti pembelajaran jarak jauh pun terus berlanjut. Sebagai generasi yang erat dengan teknologi, kadangkala Gen Z punya hal spesial dalam dirinya, yaitu mampu memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, pun bagi sebagian Gen Z yang lain.
tidak berarti benar ini adanya. Sekali lagi, semua itu kembali ke pengakuan masing-masing diri sendiri sebagai generasi. M-Learning dengan generasi Z tidak dapat dipisahkan. Gen Z yang sekarang kebanyakan siswa dan mahasiswa mengalami pembelajaran di tengah pandemi. Tujuan M-Learning selain sebagai sumber media pembelajaran favorit, juga merupakan sumber uji coba untuk awal belajar di dunia pekerjaan kelak suatu saat nanti. Belajar daring ini merupakan ajang berlatih uji coba untuk awal bagaimana suasana saat akan bekerja atau bergelut di bidang profesional. Penting bagi kita semua untuk mempelajari teknologi karena memang mungkin tahun-tahun yang akan datang semuanya akan mengalami perubahan yang akan mengedepankan media berbasis teknologi. Di zaman sekarang teknologi sangat maju dan dapat mempermudah dunia pendidikan atau dunia pekerjaan dalam melakukan segala hal yang diperlukan. Seperti saat ini untuk dunia pendidikan yang melakukan pembelajaran daring, teknologi sebagai satu-satunya sarana untuk melakukan pembelajaran daring saat ini. Teknologi mempermudah murid untuk berkomunikasi lewat media-media yang disediakan, dan teknologi mempermudah murid untuk mengirim tugas-tugas sekolah yang harus dikumpulkan lewat bantuan M-Learning. Saya sebagai generasi Z memberi pandangan jauh ke depan bahwa M-Learning ini bisa dijadikan semacam batu loncatan untuk memulai sebuah karir, misal YouTuber. Kenapa? Karena seringkali para guru memberikan tugas menyimak video edukasi di YouTube, atau bahkan memberi tugas membuat sebuah video kreatif. Tentu hal ini membuat saya ingin menjadi pembuat video itu, atau konten kreator daripada hanya sekedar jadi penonton. Dalam pandangan saya, menjadi seorang murid tidak serta-merta selesai dengan mengerjakan tugas yang begitu banyak. Lebih dari itu, saya menyikapinya sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Maksudnya tidak terbatas pada jam dan pulang sekolah. Dengan pembelajaran jarak jauh ini, membuat saya memahami bahwa M-Learning tidak hanya berperan sebagai alat untuk belajar, tapi juga banyak digunakan untuk mencari pendapatan dan bermanfaat bagi orang banyak, seperti contoh aplikasi e-business seperti Shopee, Tokopedia, YouTube, atau aplikasi jenis itu yang dapat memberikan pemasukan pendapatan lewat online, semisal pembayaran sekolah atau kuliah, pembelian paket kuis pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan. YouTube yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, kini menjadi sasaran yang menjanjikan para pelaku konten kreator. Saya sebagai Gen Z pun turut serta berpartisipasi dalam hal berkarya, misalnya dengan membuat video-video keseharian atau vlog slow motion, dan hal-hal menurut saya bisa mendatangkan pembelajaran di luar tugas-tugas sekolah. Namun perlu diketahui, proses saya mengenal video editing ini justru dikarenakan tugas-tugas beberapa mata pelajaran sekolah yang menuntut kami membuat tugas video. Dari situ saya belajar betapa asik menjadi seorang videographer. Bisa jadi peran saya sebagai generasi Z pada teknologi ini adalah partisipasi saya dalam bidang konten YouTube yang asal mulanya berupa tugas membuat video dari para guru yang menuntut saya ini bagian dari M-Learning karena menggunakan alat-alat seluler seperti ponsel dan laptop. Selain itu, seiring perkembangan zaman, teknologi saat ini yang maju dengan pesat tidak hanya dimanfaatkan untuk berdagang atau mencari ilmu, tapi dalam M-Learning terdapat pula aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk hidup sehat, seperti aplikasi Strava. Aplikasi ini sangat membantu untuk kegiatan olahraga, diantaranya olahraga lari dalam kurung ketika ada tugas penjaskes. Aplikasi Strava ini yang terdapat di dalam M-Learning dapat mengukur berapa jauh jarak lari yang kita tempuh dan dapat melihat waktu berapa lama kita olahraga lari. Dengan aplikasi ini, kita dapat olahraga sesuai dengan berapa lama keinginan kita untuk melakukan olahraga di setiap waktunya. Dari itu, kita wajib mempelajari media-media pembelajaran berbasis teknologi, karena dapat memajukan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama generasi Z yang memiliki partisipasi besar dalam bidang teknologi. Jadi M-Learning dan segala hal yang berbau teknologi mesti dimanfaatkan dengan baik oleh generasi Z sebagai proses berpikir kreatif dan berkarya.